Yang mengeluarkan penetapan siapa? Pengadilan kan? Itu kan kewenangan dia. Begitu antara hakimnya goblok atau pura-pura goblok, ya di situ saya melihat intinya marwah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini hancur karena takut oleh Jenderal Mabes Polri. Itu aja. Sidang pra-peradilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun AS Panji Gumilang terhadap Bareskrim Polri memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 14 Mei tahun 2024. Sidang putusan berlangsung pada pukul 14 di ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji SH, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim Estiono menolak permohonan atau gugatan Panji Gumilang dengan sejumlah pertimbangan. Kuasa hukum AS Panji Gumilang, Alvin Lim, merespon dengan menilai hakim tidak mempertimbangkan banyak keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan pihak pemohon, termasuk keberadaan alat bukti sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Ucap hakim mempertimbangkan keterangan kedua pihak. Selain itu, kata dia, indikasi kuat ada tekanan terhadap hakim dari politisi dan Mabes Polri dalam keputusannya. Ini ada tekanan, kita bisa lihat satu hari sebelum putusan banyak tekanan selain dua anggota DPR, MUI, dan tekanan politik dan mafia. Tanggapannya tentu kita kecewa ya, kalau kita lihat putusannya tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang kami berikan. Hakim bilang bahwa sudah punya dua alat bukti. Situ kan. Padahal di dalil kami nyatakan bahwa alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli itu nggak ada. Keterangan ahli itu baru dibikin 2 April 2024, sedangkan penetapan tersangkanya itu November 2023. Jadi waktu ditetapkan sebagai tersangka belum ada alat bukti itu. Ya, jadi dia harus melihat dong di situ ketika ditetapkan sebagai tersangka ada nggak alat buktinya. Ya kan, jadi itu sama sekali tidak dibahas oleh hakim. Padahal jelas-jelas kami tulis dalam kesimpulan dan kami tulis juga di dalam permohonan. Ya, seharusnya yang namanya hakim menilai semua itu dari dua belah pihak, nggak bisa satu pihak aja. Ya, dan juga mengenai keterangan saksi dia nggak bilang bahwa seluruh keterangan saksi yang ada, ya, yang BAP saksi itu, mereka itu sama sekali tidak tahu tentang perkara itu, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak ada di situ. Jadi itulah bukan alat bukti. Ya, jadi kalau cuma surat doang itu bukan alat bukti, itu satu. Terus kedua adalah untuk mereka bisa membuat laporan polisi seharusnya ada penetapan pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan. Itu juga nggak ada dan nggak dibahas juga oleh hakim. Ya, jadi saya melihat bagaimana institusi kehakiman saat ini sudah runtuh. Mereka takut sama polisi. Ya, saya sudah bilang bahwa ini ada tekanan. Kita bisa lihat satu hari sebelum keputusan, ya kemarin banyak tekanan. Selain dua anggota DPR berbicara, MUI juga berbicara. Apa hubungannya dengan mereka? Ya, MUI aja yang awalnya sebagai pelapor ini cabut kok di situ. Ya, jadi saya melihat di sini adalah tekanan politik dan tekanan dari mafia hukum sih. Kami mau mengajukan gelar perkara di kepolisian kembali di situ, ya, dan mungkin melibatkan ombudsman juga. Gimana bukan kewenangan kalau undang-undang bilang harus ada penetapan dulu dari kejaksaan. Yang mengeluarkan penetapan siapa? Pengadilan kan? Itu kan kewenangan dia. Jadi saya bingung kalau dia ngomong kayak begitu antara hakimnya goblok atau pura-pura goblok. Ya, di situ saya melihat intinya marwah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini hancur karena takut oleh Jenderal Mabes Polri. Itu aja. Kita udah siapin juga surat untuk permohonan gelar perkara sebagaimana sesuai perkap ya. Kapan targetnya? Minggu ini. Terkait dengan pra-peradilannya atau terkait apa? Pra-peradilan dan terkait dengan penetapan tersangka yang tidak ada dan penyidikan yang nggak benar itu. Makanya kalau mereka udah takut oleh tekanan itu sama sekali nggak dilihat. Harusnya yang namanya pengadilan itu mempertimbangkan kedua belah pihak, mencari ya titik terang di situ, bukan seenaknya dia sendiri.